dan beri olehmu rezeki akan aku membaca akan dia pada tiap-tiap malam dan pada tiap-tiap hari, dan jadikan olehmu akan Quran itu dalil bagiku, hai Tuhan sekalian alam. Di sini ada satu yang perlu diperingatkan, yaitu bacaan doa. Allahumma zakirni minhu ma nusitu. Jangan nasitu. Ataupun Allahumma zakirna minhu ma nasina. Jangan nasina, tapi nusina. Dibaca begitu. Jadi Allahumma zakirni, bila zakirni minhu ma nusitu, sirnya bertasydid, ma nusitu. Jangan dibaca ma nasitu ataupun ma nasina, karena ada larangan dalam hadis Nabi berdoa dengan demikian. Macam mana? Allahumma zakirni minhu ma nasitu. Jangan nasitu. Ataupun Allahumma zakirna minhu ma nasina. Jangan begitu. Yang betul macam mana? Allahumma zakirni minhu ma nusitu. Ataupun Allahumma zakirna minhu ma nusina. Sirnya bertasydid dan dibaca betul, nusitu atau nusina. Apa beza antara dua? Kita dilarang membaca Allahumma zakirna minhu ma nasina. Ya Allah, ingatkanlah kami akan Al-Quran apa yang kami lupa. Itu makna nasina. Kalau yang nusina, ya Allah, ingatkan kami akan Al-Quran yang kami dijadikan lupa akan dia. Dia berbeza antara nasina dengan nusina. Nasitu dengan nusitu. Itu ada bahasa kita. Kalau nasitu ataupun nasina, macam ada unsur kesengajaan nak melupakan Al-Quran. Apa yang kami lupa, apa yang aku lupa, macam unsur kesengajaan. Tapi kalau dibaca nusitu ataupun nusina, apa yang kami dijadikan lupa. Kami sebenarnya tak lupa, tapi maklumlah masih tua, maka kami menjadi. Kalau nasina ataupun nasitu, macam ada unsur sengaja nak bagi lupa orang. Dosa yang besar ialah orang yang melupakan Al-Quran. Di antara dosa yang besar, orang yang sudah hafal Al-Quran lalu lupa, itu termasuk dosa yang besar. Karena itu hafiz Al-Quran mesti jaga hafalan diri. Jangan sampai lupa. Karena kalau dia lupa, itu dosa yang besar. Jadi Quran sentiasa dibaca siang malam, baca siang malam supaya jangan lupa. Kalau dia lupa, jadi dosa besar. Karena melupakan ayat Al-Quran. Jadi itu termasuk dosa yang besar, melupakan. Jadi kita baca dalam doa, Allahumma zakirni minhu ma nusitu. Ya Allah, ingatkanlah aku apa yang aku dijadikan lupa. Macam tak sengaja nak jadi lupa. Kalau nasitu, seakan maknanya apa yang sengaja aku lupa. Macam ada unsur kesengajaan melupakan Al-Quran. Dan memang Al-Quran ini dia seperti binatang yang terputus. Binatang di pulau-pulau macam binatang yang terputus tali. Dan dari itu hafalan cepat hilang. Quran di sini dia besar. Di sini kalau kita kata pulau-pulau itu cepat hilang, bukan seperti yang lain. Al-Quran cepat hilang. Engkau tak
Dia sudah kita hafal, kena baca. Tiap seminggu sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Apakah lagi orang-orang yang sudah hafal kalau baca banyak, karena dia cepat, dia megah, dia besar, dia mahal. Kalau kamu nak aku jaga aku baik-baik. Jadi Quran cepat hilang, karena wajib dijalankan. Jadi kita berdoa, Allahumma zakirni minhu ma nusiku. Kalau ramai, Allahumma zakirna minhu ma nusika. Itu perlu diingatkan. Ada dalam hadis Nabi disebutkan itu bulan. Terus, dan setengah daripada adab membaca Quran itu bahawa dia dijaharkan bacaannya itu sekurang-kurangnya didengar oleh dirinya, dan jika tiada didengar oleh dirinya nescaya tiada sah bacaannya. Tidak sah bacaannya. Jadi Quran kita baca tidak keluar di mulut dan boleh didengar oleh telinga kita paling kurang. Macam kita baca Fatihah dalam sembahyang, kita baca ini telinga kita. Jangan baca Quran Bismillahirrahmanirrahim dan buang lainnya. Sekira-kira telinga kita beri, itu paling kurang. Yang sebaiknya angkat suara sedikit, suara yang berkenan. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kalau Quran itu tanaman bilau, tanaman bersih. Perkara kecil mani, soal atau itu sekali. Ada orang kecil mani yang soal atau itu. Apa sahaja atau tidak? Apa jangan? Kalau bagi kelima kita paling kurang dengar baca. Jadi kita yang berbaca sedikit suara, orang yang tidur berlalu, angkat sedikit suara. Terus, maka hendaklah pada bacaan yang wajib di dalam sembahyang itu sekira-kira didengar oleh dirinya. Adapun yang terlebih daripada sekira-kira didengar oleh dirinya itu, maka yaitu terkadang sunat dan terkadang tiada sunat. terkadang sunat kalau mengantuk, bacaan ini. Jika dia takut jadi riak atau membawa kepada was-was orang yang sembahyang, maka disirkan sekira-kira didengar oleh dirinya. Disirkan itu dirahasiakan, diperlahankan. Didengar oleh dirinya itu afdal. Dan jika tiada ditakuti dia akan riak dan was-was kepada orang yang sembahyang, maka afdal dijaharkan sekira-kira didengar oleh orang yang lain. Dan dari sunat dijaharkan itu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ulama bahwasanya Nabi SAW mendengar beberapa jamaah daripada sahabat menjaharkan bacaannya dalam sembahyang pada malam, maka membenarkan Rasulullah SAW akan mereka itu dan menetapkan dia akan dia. Nabi kita mendengar bacaan sebagian sahabat yang di Masjid Nabawi. Nabi kita membiarkan bagus. Termasuk Abu Musa al-Ash'ari, orang Yaman. Abu Musa al-Ash'ari ini suaranya merdu, lagunya baik. Pada suatu malam Nabi kita dengar bacaan dia, orang kita syok dengan bacaan dia. Abu Musa membaca, dia tak sedar kata Nabi dengar bacaan dia. Pagi besok Nabi kita puji dia, wahai Abu Musa, tadi malam aku dengar bacaan kau, aku sedap sungguh dengan bacaan kau. Nabi kita puji, laqad utita mismaran min mazamiri ali Daud. Engkau telah diberi seruling seperti seruling keluarga Nabi Daud. Nabi Daud kan tidak baca Zabur. Nabi Daud baca Zabur, burung terbang berhenti. Dia syok daripada merdunya suara Nabi Daud. Bila dibaca Zabur, sedang burung binatang
Musa, engkau diberi satu seruling daripada seruling yang tinggal. Akhirnya suara engkau tadi malam, Masya Allah, cantik sungguh. Abu Musa tanya balik ke Nabi, ya Rasulullah, tadi malam Tuhan dengar saya baca itu. Ya, saya dengar. Abu Musa kata, kalau aku tahu Tuhan baca, saya lebih hebat lagi dia punya gelombang meranum dia. Dari malam itu baca biasa-biasa Allah. Kalau aku tahu Tuhan dengar, aku tekan lagi sikit dia punya meranum dia. Masya Allah. Tapi kita pun menggunakan. Karena itu Al-Quran hendaklah dibaca dengan lagu supaya dia besar, supaya dia hebat. Tapi lagunya seperti lagu orang Arab, jangan lagu seperti lagu orang Timur Barat. Baca Quran dengan lagu jadi Barat. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Itu lagu orang yang Barat. Baca Quran itu cara bahasa Arab dan Arab. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum min al-layl yusalli falyajhar bi qira'ati fa inna al-malaikata wa umarada yastami'una ila qira'ati wa yusalluna bis salati." Artinya, apabila berdiri seorang kamu daripada malam pada hari dia sembahyang, maka hendaklah dia menjaharkan bacaannya itu, kerana bahawa adalah malaikat dan isi rumah daripada jin dan lainnya itu mendengar akan mereka itu kepada bacaannya, dan sembahyang mereka itu serta sembahyangnya. Jadi bila kita baca Quran di rumah kita, apalagi malam-malam, angkat suara sedikit bagi jin-jin yang ada di luar itu dengar bacaan kita. Dan jin itu kita juga minat pada yang baik, yang baik-baik, yang jahat dengan yang jahat. Masih kita mengaji, apa? Apa yang ada? Kalau kita tak nampak, kita suka mengaji. Di India ada satu madrasah. Memang ramai jin di bawah ini. Dia dalam panjang itu yang gantung dibayarkan. Jadi bila kau syekh mengajar, lampu ini bayar. Bukan lagi yang ada. Dia bawa media ada makhluk Allah itu bawah ini. Tapi ada ustaz yang mengajar pula, dia tak bayar pun. Dia bawa pilih amal ustaz sedang dan dia. Kata ustaz dia tak boleh sedang, cuma tak main. Ayahnya sedang, apa itu? Bukan baru yang apa? Bawa dia sedang dia tak. Hadir majlis itu. Memang mereka disuruh hadir ke majlis itu. Wa anna minna muslimun wa minna qasidun. Jin Islam mereka tak lepas keluar mereka sama-sama nak dapatkan pahala. Karena itu kalau kita soal-soal dalam hutan itu sunat azan angkat suara soal-soal dalam hutan tak ada sama pasal tidak didengar suara kita oleh manusia atau jin atau binatang atau batu semua memiliki saksi atas setiap iman kita. Saksi. Terus. Dan dari yang menunjukkan afdal sirkan itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fadlu qira'ati sirri ala qira'ati al-alaniyah ka fadli salawati sirri ala salawati al-alaniyah." Artinya, kelebihan bacaan sir itu atas bacaan yang jahar itu, yaitu seperti kelebihan sedekah sir atas sedekah jahar. Ini menunjukkan kelebihan orang yang membaca dengan cara sir dan cara perlahan. Dia ada masa-masanya. Masa kita menolak dan mengantuk di rumah kita dan tambah berkah, angkat suara. Kalau waktu kita kesian dan terganggu, kita harus berkata. Itu ada. Itu boleh berubah melihat suasana. Terus. Dan pada satu riwayat, yafdudu amal sirri ala amal al-alaniyah sab'ina dhafa. Artinya, kelebihan amal yang sir itu atas amal yang jahar itu 70 ganda. Dan setengah daripada adab membaca Al-Quran itu sunat dibaikkan bacaannya dengan membaik
dan berlagu sekira-kira tiada mengubahkan aturan Al-Quran. Jangan sama berlagu itu pula pasal lagu, maka bacaan dari pasal yang pendek jadi panjang atau yang panjang jadi yang sepatutnya 6 halaman dibaca sampai 10 halaman. Jadi yang lagu itu tidak menyalahi hukum-hukum. Berbeda dengan baca berjanji. Berjanji Al-Quran yang kaitan dengan jadi kalau lagu pun jangan dipanjangkan yang pendek. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, artinya perhiaskan olehmu akan Al-Quran itu dengan suara. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yatawanna bil Quran, artinya bukan daripada kami barang siapa tiada berlaku dengan membaca Quran. Disuruh berlaku, lagunya lagu sedih, bukan lagu tawa, sedih, menambah pada khusyuk. Kan Al-Quran baik, Al-Quran luar biasa, bertambah kesannya bila orang yang membaca itu khusyuk, yang berdoa. Quran saja hebatkan, ditambah hebat lagi bila orang yang membaca khusyuk, yang berdoa, fasih, ya kan, lagunya baik, bertambah berkesan di hati. Itu makna disuruh berlagu membaca Al-Quran supaya bertambah lagi kesannya dalam hati. Kemudian faslun yang terakhir, adab-adab batin sewaktu membaca Al-Quran.